Shalom. Wah, sepertinya tidak ada yang harus saya opening kan ya, karena orangnya yang tadi juga. Oke, tapi ada atau enggaknya opening, tetap kita semua. Loh, siapa yang live? Ichen. Wah, Ichen. Bye-bye, Ichen. Tetap semangat ya, guys. Seberapapun kita yang ada, Tuhan gak pandang jumlah, Tuhan gak pandang di mana kita tempat hari ini, saat ini. Hadirat Tuhan gak terbatas ruang dan waktu, dan 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan saat Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kita, percaya guys, Tuhan yang kasih kita ketenangan, Tuhan yang kasih kita kekuatan, Tuhan yang kasih kita sukacita, Tuhan yang kasih kita pemulihan. KJC on fire! Shalom. Wey, shalom Monik. Shalom Monik. Monik dan Monica. Wey, ada 2 nih Monica. Yang Monica di sini siapa? Nanti silakan langsung daftar ke Om Samuel. Monica kan? Lagi itu ya. Monica itu. Oh iya. Shalom Monik. Wey, shalom shalom. Oke, sebelum kita mulai, kita akan doa dipimpin oleh the one and only ketua kita, leader kita, Glory. Silakan. Oke guys, sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, puji dan syukur Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala kasih sayang-Mu Bapa, terlebih Kau mampukan kami untuk Sabtu ini kembali ya Tuhan, untuk menikmati setiap pujian beriman kami ya Bapa, nikmati setiap ibadah kami ya Tuhan, di KGC hari ini ya Bapa, biar ya Bapa, setiap kami boleh tetap punya fokus, setiap kami boleh tetap punya api yang terus menyala di hadapan Tuhan, dan kiranya Bapa, Kau yang boleh berkati ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya Bapa, dan sebentar kami ingin siap beribadah ya Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, biar ya Bapa, Kau yang urapi setiap kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajak ku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajak ku berharap hanya padamu. Bapa,
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Hanya kepadamu kami bawa hidup kami, hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami, jiwa kami, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup kami, di dalam setiap langkah kami, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Sungguh Tuhan, hanya bersama-Mu kami merasa Tuhan Yesus, kami merasa tenang, kami merasa dikuatkan, kami merasa aman Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kami ketenangan, yang memberikan kami kekuatan, kuasa-Mu sempurna Tuhan Yesus, memulihkan setiap keadaan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, bila pada sore hari ini kami telah memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, setiap pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu, Engkau yang disukakan, Engkau yang dimuliakan Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, pada saat Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu turun, hadirat-Mu turun untuk memulihkan setiap kami Tuhan Yesus, untuk memberikan kami kelegaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan bila mana Tuhan Yesus pada sore hari ini kami di KGC, anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian sharing dari firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan Yesus oleh teman kami, Feberia. Tuhan, Engkau yang memampukan Feberia Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi Febe Tuhan Yesus, untuk memberitakan, untuk menceritakan Tuhan Yesus kebaikan-Mu Tuhan Yesus, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami. Engkau pakai Feberia untuk menyampaikan itu bagi kami Tuhan Yesus, dan kami siap untuk menjadi pendengar firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami pun siap untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Urapi Febe dan Kau urapi juga kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Oke. Guys, shalom. Hari ini kita akan dilayani oleh, tadi sudah aku mention ya di doa tadi ya, dilayani oleh VB. Tapi sebelum kita dengar firman, kita minta kameranya di-onin semua biar kita sama-sama menghargai orang yang akan menyampaikan firman bagi kita semua. Oke. Selamat mendengar firman Tuhan, selamat bertumbuh. Oke guys, God bless. VB silakan. Shalom. Wow, gede ya layarnya. Oke deh. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya mau denger dulu nih suaranya. Tolong dong mic-nya jangan dimatikan dulu. Unmute semua, unmute. Nanti waktu aku bilang kayak gisi, tahu kan yel-yel kita, yel-yel. Bukan sih, apa sih? Yang biasanya kalau kita bilang kayak gisi, kalian yang fire gitu. Oke, siap? Iya kakak. Teriak nih. Yuk. Oke. Kayak gisi. On fire. Kita anak muda guys. Harus semangat dong, harus semangat. Lebih semangat lagi. Kayak gisi. On fire. Uhuy. Oke deh, meriah banget ya. Wah, meriah banget ya kita ya. Iya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar, sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena ketika menyusun bahan ini pun jelas ya, suara saya jelas ya teman-teman? Iya, jelas sekali. Oke deh. Ketika menyusun bahan ini pun saya diberkati kayak gitu, bukan hanya berbicara kepada teman-teman, tapi juga kembali mengoreksi diri saya teman-teman. Jadi kita hari ini akan sharing tentang solid foundation. Solid foundation. Nah, berbicara fondasi, teman-teman sudah tahu ya, di Alkitab tuh udah banyak gambaran tentang fondasi. Jadi, fondasi itu ada dua macam, yaitu fondasi dari batu dan dari pasir. Dan batu ini teman-teman berbicara tentang sesuatu yang kuat, sesuatu yang kokoh. Sedangkan pasir itu berbicara tentang sesuatu yang mudah diterpa angin atau mudah berubah, bahkan mudah bergerak ya teman-teman. Sekarang kita mau belajar kayak gitu. Sekarang kita ini membangun iman kita tuh dasarnya apa? Apakah kita sudah membangun dasar iman kita dari batu atau dari pasir? Kita baca ayat kebenaran firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai 27.
Tapi di sini saya akan mandiri, teman-teman, saya akan baca sendiri. Tapi teman-teman yang bawa Alkitab atau Alkitab bisa buka ayat firman-nya ya di Matius 7 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sekarang dari ayat ini sudah jelas bahwa seharusnya kita mendirikan iman kita itu dasarnya adalah batu, teman-teman. Jangan sampai kita mendirikan iman kita itu dasarnya adalah pasir. Saya mau kasih gambaran ya teman-teman. Ketika kita melihat bangunan yang besar, kita melihat bangunan yang mewah, yang kita lihat adalah tampak luarnya doang. Contohnya kita ngelihat mall yang megah, pasti yang kita puji adalah wah, tampilan luarnya kayak gitu. Mallnya megah, mallnya mewah. Pernah nggak sih kita melihat fondasinya kayak gitu? Karena fondasi itu sendiri benar-benar paling dasar, teman-teman, paling dalam. Dan jarang sekali orang memuji fondasinya kayak gitu. Nah, karena fondasi sesuatu yang tidak nampak, makanya dia sering diabaikan, teman-teman. Oke, bangun bangunan, yang penting bangun aja kayak gitu. Yang penting jadi rumah aja gitu. Nah, ketika banjir datang, angin datang, badai datang melanda, rumah itu rubuh. Contohnya ketika baru-baru kejadian banjir, teman-temannya. Nah, mungkin kalau rumahnya itu nggak kuat, ketika banjir datang, rumah itu akan roboh, teman-teman. Atau ketika angin datang, badai datang, rumah itu akan roboh kalau fondasinya tidak kuat. Nah, di sini kita mau belajar, kita harus meletakkan dasar rumah kita itu di atas batu, teman-teman. Di atas batu karang rohani kita. Siapa itu batu karang rohani kita? Yaitu Yesus Kristus sendiri, teman-teman. Supaya rumah kita tetap kuat dan kokoh. Kenapa sih harus Tuhan kayak gitu? Karena Tuhan itu adalah jaminan kita, teman-teman. Tuhan itu adalah jaminan keselamatan kita. Dia adalah masa depan kita. Dia adalah harapan dan juga kepastian hidup kita yang kekal, teman-teman. Nah, kita mau belajar lagi dari ayat firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Di sini dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang yang memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, teman-teman. So, mari letakkan dasar iman kita pada Yesus Tuhan kita, teman-teman. Bukan hanya fondasi rumah tangga kita, nanti yang ada yang berumah tangga atau kelak akan berumah tangga, jadikan Tuhan Yesus sebagai fondasi kita yang kuat, teman-teman. Jadi fondasi iman kita, fondasi rumah tangga kita. Bahkan mungkin ada yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan pasangannya seperti itu. Nah, letakkan Tuhan jadi dasar hubungan kalian, teman-teman, agar hubungan yang kalian bangun itu kuat, kokoh, nggak mudah diombang-ambingkan, nggak mudah sedikit-sedikit ada apa namanya, kalau misalnya hubungan kecemburuan kayak gitu, cepat dibakar oleh api cemburuan kayak gitu, atau cepat marah atau cepat kesel. Bahkan kalau misalnya hubungan kita tidak dasarnya adalah Tuhan, itu nggak bakalan bertahan lama, teman-teman. Kenapa banyak pernikahan, banyak yang hancur? Kenapa? Karena dasar mereka tidak meletakkan Tuhan di dalam suatu hubungan mereka, teman-teman. Makanya kita yang saat ini lagi menjalin hubungan, belajar untuk meletakkan Tuhan jadi dasar hubungan kalian, teman-teman. Nah, kita belajar lagi di Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Di sini dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal
kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, di sini juga Tuhan udah bilang, Tuhan rindu kayak gitu, kita mendirikan rumah di atas batu, teman-teman ya, agar kita tidak mudah digoyahkan dan rumah kita tidak mudah untuk hancur, tidak mudah untuk diterpa angin, bahkan banjir, tapi rumah kita tetap kokoh dibangun, tetap kuat di dalam Tuhan, teman-teman. So, kita belajar untuk melakukan apa yang benar-benar Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan, yaitu kasihilah aku Tuhan Allahmu, seperti itu. Tuhan mengajarkan kita, Tuhan memberikan kita, di Alkitab itu sudah diajarin Tuhan kayak gitu. Hukum pertama itu adalah kita mengasihi Tuhan. Hukum terutama adalah kita mengasihi Tuhan. Dan hukum kedua itu adalah kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama lebih kita mengasihi diri kita sendiri kayak gitu, teman-teman. Even kita di dalam sebuah perusahaan, dan di dalam sebuah perusahaan kita punya rekan kerja atau punya bos yang memang orangnya ngejengkelkan kayak gitu, orangnya tidak menyenangkan. Tapi kita belajar untuk mengasihi, karena itulah yang Tuhan ajarkan buat kita. Kita mengasihi mereka, kita tunduk pada otoritas. Atau mungkin kita di dalam sebuah universitas atau sekolah, kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang tidak kita senangin kayak gitu. Tapi kita belajar untuk memberkati mereka, belajar untuk mengasihi mereka melebihi kita mengasihi diri kita sendiri, teman-teman. Nah, sekarang koreksi diri kita, apakah kita sudah meletakkan dasar iman kita itu dengan batu atau dengan pasir? Kalau memang sudah dengan batu, teman-teman, mari kita sama-sama lebih memperkuat lagi, teman-teman. Karena semakin tinggi bangunan, semakin kuat fondasi yang kita perlukan. Dan apa sih yang harus kita lakukan agar senantiasa kita berjalan di dalam fondasi yang kokoh? Yang pertama adalah berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, catat ya teman-teman, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Di Yosua 1 ayat 8 dikatakan di sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Benar-benar ya, Alkitab ini benar-benar mengajarkan kita banyak hal, teman-teman. Makanya kita belajar untuk baca firman Tuhan itu setiap hari. Kenapa? Karena banyak janji-janji Tuhan di Alkitab ini. Banyak hal-hal yang baru yang bakal kita terima, teman-teman. Di sini Tuhan udah ngajarin nih. Kata Tuhan adalah memperkatakan kitab Taurat, merenungkannya siang dan malam. Bukan cuma membaca doang, tapi kita benar-benar memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Tuhan, dan kita merenungkannya siang dan malam. Supaya apa, teman-teman? Supaya kita berhasil dan supaya kita beruntung. Nah, di Yosua ini, teman-teman, kita tahu ceritanya bahwa Yosua mendapat tugas penting untuk menggantikan Musa. Tugas yang nggak mudah bagi Musa. Tugas apa sih itu, teman-teman? Yaitu tugas membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua tahu kalau ini pekerjaan yang sukar, teman-teman, yang nggak mudah untuk membawa suatu bangsa, teman-teman. Nggak usah deh suatu bangsa, bahkan kita membawa teman-teman dalam kelompok kecil aja untuk menjadi dalam satuan pemikiran itu nggak mudah, teman-teman. Ini bayangin Yosua disuruh membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu bukan suatu tugas yang mudah. Tapi dia percaya asal dia berpegang pada firman Tuhan, Tuhan akan menyertai dia. Nah, di sini kita juga udah belajar dari Yosua agar kita berpegang pada firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, teman-teman. Dan seperti yang kita tahu, bahwa Yosua berhasil menjalankan tugasnya itu, yaitu Yosua berhasil membawa umat Israel ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Sama halnya dengan kita juga, teman-teman. Tuhan mau kita berhasil dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap proses perjalanan hidup kita. Kita beruntung, kita berhasil. Tuhan mau di aspek kehidupan kita, di segala aspek kehidupan kita, kita beruntung dan berhasil, teman-teman. Kuncinya cuma berpegang pada firman Tuhan. Belajar setiap hari, teman-teman, untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya
dan memperkatakannya. Percaya deh, walaupun firman pada saat itu tidak berarti apa-apa, bukan berarti apa-apa ya. Maksudnya tidak mendapatkan, kita cuma membaca nih, cuma sekedar membaca. Tetapi ke depan beberapa hari kemudian kita nggak menyangka kayak gitu, bahwa ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini itu akan muncul, teman-teman. Oh iya, kemarin aku baca ya bahwa Tuhan akan menyertai kayak gitu, atau oh iya, Tuhan ada di firman Tuhan dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu lemah kayak gitu, karena Tuhan memberkati orang-orang muda seperti itu. Banyak janji-janji Tuhan yang akan kita temukan di dalam firman Tuhan. Makanya kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Seperti di ayat Yosua 1 ayat 8 tadi, itu ada 3 kunci yang kita harus belajar, teman-teman, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, yang terakhir itu kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Makanya kita nggak boleh asal-asal ambil keputusan. Kita nggak boleh asal-asal melangkah. Kenapa, teman-teman? Karena setiap keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Ada yang namanya bayar harga dari setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah yang kita ambil. Itulah kenapa, teman-teman, kita perlu namanya saat teduh tiap hari. Karena pada saat bangun pagi, kita duluan menghampiri Tuhan. Minta Tuhan tuntun setiap hari-hari kita. Minta Tuhan kasih hikmat kita agar kita menjalani hari dengan tidak dengan sembrono, teman-teman, tapi kita benar-benar mengandalkan Tuhan agar setiap keputusan yang kita ambil di hari-hari kita itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, teman-teman. Makanya kita harus berpegang pada firman Tuhan. Tuhan nyuruh kita berpegang pada firman Tuhan agar kita juga tidak termasuk dalam kategori manusia-manusia akhir zaman. Wah, bagaimana sih manusia akhir zaman itu? Seperti apa sih manusia akhir zaman? Itu sudah dicatat juga di Alkitab, teman-teman. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan membongkar diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menahan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan yang ayat kelima dikatakan juga, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Tuhan suruh kita berpegang pada firman Tuhan agar kita tidak masuk dalam kategori manusia-manusia akhir zaman, teman-teman. Tapi kita benar-benar mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang terutama yang punya kasih. Sama seperti hukum Tuhan yang terutama tadi, teman-teman, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan kita menjadi berkat buat orang sekitar kita, bukan jadi batu sandungan buat orang sekitar kita. Makanya kita belajar untuk berpegang pada firman Tuhan. Caranya bagaimana? Ya baca firman Tuhan, renungkan, memperkatakan, dan kita menjalani hari-hari kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, ini adalah yang terakhir. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang mau ditanam dan diajar. Wow. Salah satu tindakan orang yang mau ditanam dan yang mau diajar adalah kalian semua ini, teman-teman. Kenapa? Karena kalian hadir di Zoom ini, kalian hadir di KGC ini, itu suatu langkah yang luar biasa, teman-teman. Karena di mana? Kalian merelakan quality time kalian, mungkin sama pacar yang punya pacar, atau sama keluarga, atau sama teman-teman, hangout sama teman-teman, kayak gitu. Kalian lebih memprioritaskan untuk kalian bertumbuh, untuk kalian sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kayak gitu. Karena setiap ibadah yang kita jalankan itu selalu ada buah yang kita hasilkan, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu langkah di mana kalian mau ditanam dan mau diajar. Kalian benar-benar orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Pertahankan. Oke, kita baca di Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Di sini dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, di sini udah diajarkan teman-teman, kenapa sih kita harus jadi orang yang mau ditanam, orang yang mau diajar. Teman-teman, ketika kita tertanam di dalam suatu komunitas, kita tertanam di dalam suatu gereja dengan waktu yang cukup lama, itu adalah suatu hal yang luar biasa, teman-teman. Kenapa saya bilang luar biasa? Untuk kita tertanam di dalam suatu komunitas, untuk kita tertanam di dalam suatu gereja, itu bukan hal yang mudah. Apalagi kita terlibat di dalamnya. Di sini ketika dibilang kita mau ditanam dan diajar itu artinya teman-teman kita mau terlibat pelayanan. Kita mau terlibat di dalam sebuah komunitas itu. Kenapa? Karena ketika kita pelayanan, kita dipercayakan sebuah tanggung jawab. Dan itu yang mau Tuhan ajarkan buat kita teman-teman. Di mana kita ketika kita dipercayakan, kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan cuma cari panggung. Justru di saat pandemi ini motivasi kita dimurnikan sama Tuhan. Kenapa? Waktu ibadah onsite teman-teman, kita mungkin bisa aja melayani Tuhan dengan mencuri kemuliaan Tuhan, dengan mencari panggung kayak gitu. Tapi ketika di ibadah Zoom ini, kita lihat orang-orang yang memang senantiasa mau ikut Zoom sampai nanti, entah sampai kapan kita ibadah Zoom ini, adalah orang-orang yang mau diajar dan memang memiliki motivasi yang benar. Kenapa saya bilang motivasi yang benar? Karena di ibadah Zoom ini, motivasi kita mulai dimurnikan teman-teman, bukan hanya untuk mencari panggung, tapi benar-benar kita mau melayani Tuhan. Walaupun ibadah Zoom, tapi esensi ibadah itu nggak pudar dari kita teman-teman. Esensi ibadah itu nggak hilang dari hidup kita. Makanya baik ibadah onsite maupun online, esensi ibadah itu tetap ada di dalam hidup kita. Dan ketika mau diajar banyak hal terutama karakter-karakter kita yang akan dikikis, yang akan dimurnikan. Contohnya nih, ketika saya mulai tergabung dalam KGC kayak gitu, saya benar-benar orang yang sebelumnya saya nggak tertanam di komunitas, tapi saya sebagai jemaat biasa aja kayak gitu. Dan saya tertanam di KGC, banyak hal yang saya belajar, yaitu seperti kita tahu teman-teman, kita harus berhadapan dengan rekan-rekan pelayanan kita. Dan ketika kita berhadapan dengan rekan-rekan pelayanan kita, bukan hanya rekan-rekan pelayanan, bahkan di perusahaan pun ketika kita berada di tengah-tengah perusahaan, di dalam sebuah perusahaan, kita dipertemukan dengan rekan-rekan kerja kita. Pasti yang namanya gesekan itu pasti ada teman-teman. Tetapi orang yang mau bertahan di tengah gesekan itu, orang yang mau bertahan walaupun ada gesekan, itu adalah orang-orang yang mau diajar. Kenapa? Ketika kita mau tertanam tapi kita nggak mau diajar. Nah, ketika kita ada gesekan, ketika kita ada konflik, itu kita akan memilih keputusan untuk out dari komunitas kita. Kita akan memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan kita, karena kita nggak suka dengan rekan kerja kita, teman-teman. Tapi kita mau belajar kita mau diproses nih, kita mau diajar. Bagaimanapun orang-orang yang dipercayakan Tuhan, yang dihadapkan Tuhan dengan kita, percaya teman-teman itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita apa sih kayak gitu? Yang adanya malah emosi, yang adanya malah kepahitan. Justru itu teman-teman, Tuhan mau kita untuk memurnikan hati kita kayak gitu. Kita mengatasi hati kita agar kita nggak gampang kecewa, agar kita nggak gampang marah. Tuhan mau kita memiliki karakter yang punya kasih. Karena kasih itu yang memperkuat kita teman-teman. Karena kasih itu yang memampukan kita untuk menghadapi setiap mereka-mereka yang menjengkelkan. Kenapa? Karena ketika kita dipertemukan dengan dia secara terus-menerus, kita akan belajar untuk mengasihi dia. Seperti apapun dia, kita akan mengasihi dia. Sama Tuhan juga mengasihi kita, orang yang berdosa ini, kayak gitu. Nah, kita baru merayakan kita merayakan Enif ya, ibadah Enif KGC yang ke-8. Untuk di usia ke-8, saya percaya ini bukan suatu proses perjalanan KGC yang nggak mudah. Saya tergabung dalam KGC itu, kalau bisa dibilang benar-benar aktif, itu kalau nggak salah di ibadah KGC Enif yang ketiga atau yang keempat, kayak gitu. Nah, saya percaya orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan,
untuk membangun KGC pada saat KGC berusia 1 tahun. Hingga saat sekarang KGC berusia 8 tahun, teman-teman. Ada orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mau ditanam, orang-orang yang mau diajar, yang Tuhan percayakan di KGC, sehingga KGC bertahan sampai 8 tahun. Dan bukan hanya 8 tahun, bahkan ada tahun-tahun berikutnya, teman-teman. Di sini kita mau belajar juga, bahkan KGC akan melahirkan regenerasi, teman-teman. Sebelum ada teman-teman pelayanan yang sekarang, pengurus sekarang, ada pengurus-pengurus yang terdahulu. Yang saya ingat aja ya, ada Koleo, ada Kak Oktin, teman-teman. Bahkan ada Cicin yang masih bertahan sampai sekarang kayak gitu. Itu mereka orang yang luar biasa, yang mau tertanam, yang mau diajar, sehingga menghasilkan regenerasi yang sekarang ini, teman-teman. Bukan hanya sampai di kita, tapi akan ada lagi regenerasi berikutnya. Nah, saya mau sharing juga, teman-teman, kita bertanggung jawab atas generasi kita sekarang. Kita bertanggung jawab atas anak-anak muda sekarang, teman-teman. Kenapa sih saya bertahan di KGC kayak gini? Kalau mengikuti emosi saya, mengikuti kedagingan saya, mungkin saya udah mikir, aduh Tuhan, taruhlah saya ke kota-kota lain kayak gitu. Makanya dulu teman saya suka banget ngelamar kerjaan tuh yang ditempatkan di daerah-daerah kayak gitu. Saya suka ditempatkan di daerah-daerah karena saya mikir saya akan melepaskan tanggung jawab yang ada di sini kayak gitu. Karena nggak mudah untuk bahkan untuk jadi leader tuh nggak mudah, teman-teman, apalagi jadi ketua. Makanya bersyukur ada Gloria, ada Bang Haryanto sebagai pembina yang luar biasa di tengah-tengah kita, karena mereka adalah orang-orang walaupun kecil, tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Nah, ketika saya mikir saya mau pindah kayak gitu, itu adalah pemikiran benar-benar pemikiran yang bodoh, teman-teman. Kenapa saya bilang jangan berpikir pengen pindah ke komunitas lain, atau jangan mikir untuk pindah ke daerah lain sebelum kamu mengerjakan keselamatanmu di komunitas ini, sebelum kamu mengerjakan keselamatan kamu di kota ini. Justru firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita mengerjakan keselamatan kita di kota-kota di mana Tuhan tempatkan kita. Teman-teman ditempatkan Tuhan di Banjarmasin, mungkin ada yang dari daerah pulau, di luar pulau, di luar daerah. Percaya kalau Tuhan punya rencana atas hidup kalian, bukan hanya sekedar bekerja, bukan cuma sekedar hanya kalian studi doang kayak gitu, tapi Tuhan mau melakukan sesuatu, teman-teman. Nah, kerjakan keselamatan kalian, apapun itu. Biarlah ketika kalian meninggalkan komunitas ini, ketika kalian meninggalkan daerah ini, itu kalian sudah menghasilkan buah, kalian sudah meninggalkan berkas-berkas kalian di sini, sudah melahirkan generasi-generasi yang baru. Dan sama-sama kita belajar, teman-teman, untuk punya hati buat generasi. Ketika Tuhan menangkan kita, rindulah untuk Tuhan memenangkan anak-anak muda lain di luar sana. Terus belajar, teman-teman, nggak ada yang namanya usia yang mati untuk belajar. Tapi bahkan sampai mati pun kita perlu belajar untuk jadi berkat buat orang lain, belajar untuk kita punya kasih, karena itu sangat hal yang sulit, teman-teman, ketika kita punya kasih. Nah, biarlah teman-teman kita belajar untuk membangun kerohanian kita dari batu, bukan dari pasir, agar pada saat konflik datang, pada saat keadaan yang buruk datang, kita tetap berdiri kokoh, kita tetap berdiri kuat. Apapun yang terjadi, kita punya respon hati yang benar, kita punya sikap hati yang benar, karena kita punya Tuhan. Di dasar fondasi kita itu adalah Tuhan, bukan kaleng-kaleng temannya, tapi benar-benar yang luar biasa, ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. So, kita sama-sama belajar untuk memiliki fondasi yang benar, yaitu dengan menjadikan firman Tuhan jadi pegangan hidup kita, dan menjadi pribadi yang mau ditanam dan diajar. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Woi, mantap, mantul. Halo, cek. Suara saya ada? Halo? Aman. Woi, keren. Siapa yang diberkati sama sharing firman? Saya. Woi, keren. Woi, Rachel, Stephen, mantap. Meskipun hangout tapi tetap fokus. Aku yakin dan percaya firman Tuhan sudah tertanam dalam hati kalian, dan kalian adalah pelaku-pelaku firman Tuhan yang dahsyat. Oke, guys, kalian luar biasa. Jadi, dan aku yakin dan percaya juga kita semua
punya pondasi yang kuat seperti apa yang dibilang VB tadi. Kita jadikan Tuhan sebagai batu karang kita. Dan aku yakin di sini kita semua punya hubungan pribadi yang excellent sama Tuhan. Karena itulah salah satu yang membangun pondasi kita, guys. Oke, guys, diberkati semuanya ya. Oke, JC, buka dong, buka mic-nya, buka mic-nya. Oke, JC. Mantap sekali. Uhuy. Jemaat uhuy, mana suaranya? Mantap, semuanya bertumbuh ya karena kita semua punya pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Oke, next kita ada beberapa info. Oh ya, sebelum kita ke informasi yang penting, kita tutup dalam doa dulu firman tadi, biar firman tadi Tuhan yang teguhkan dalam kehidupan kita. Oke, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu VB Tuhan. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat memiliki dan membangun pondasi yang kuat bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh memprioritaskan Engkau di atas segala aspek kehidupan kami ya Bapa, karena kami tahu hanya Engkau Allah yang memegang kendali atas setiap kehidupan kami Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu itu tertanam kuat, berakar dalam kehidupan kami dan berbuah lebat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kapanpun kami berada Tuhan Yesus, Engkau yang nampak dalam kehidupan kami dan Engkau yang dimuliakan melalui kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya, biar Engkau tetap sertai kami dengan urapan berasal daripada-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Oke, silakan. Kita ada beberapa informasi dari leader kita, Gloria. Silakan. Shalom guys. Shalom. Oke. Sebelum aku bacain beberapa info, cobalah kalian tengok yang punya HP, coba digeser-geser. Yang mungkin kalau PC kelihatan kali ya. Jadi kita ada kedatangan teman baru. Oke. Shalom. Shalom, Helen. Helen, shalom. Shalom, Helen. Shalom, Helen. Shalom. Kalau nggak malu, kalau berkenan bisa nyalain aja videonya. Biar kita bisa kenalan. Soalnya mereka Oh, izin cuman bisa balas chat. Oh iya udah. Berarti balasnya lewat chat aja. Ya, boleh kita lewat chat aja. Oke, coba maaf guys kalau agak ke distract ya. Yang perkenalan namanya, terus sekarang sedang kuliah atau bekerja, Helen. Terus gimana kesannya? Namanya Helen. Nama saya Helen. Perkenalkan, nama saya William. Iya, Will, ya. Saya si manis. Sekarang kuliah semester 6. Wow. Bentar lagi nyusun tugas akhir ya. Kuliahnya di mana? Halo? Halo? Helen is typing. Iya. Oh. Wah, siapa tuh di lulusan STI yang pernah kuliah di STI? Saya. Ikam STIMIK, lain STI. Oh iya. Sorry. Iya. iya. Jaja STI ya?
Oke, salam kenal juga Helen. Oke, salam Kenal kenal. Helen. Ditunggu minggu depan untuk join lagi sama kita. Nah, seperti biasa kalau misalnya kita ada kedatangan teman baru, kita tuh ada yel-yel. Tapi kali ini bukan aku. Jadi karena aku bawa pengumuman, aku minta William sama Bang Som yel-yel. Oh, tenang aja, kita mah nggak tahu malu. Kita gambar diri kita kan udah pulih, Pak. Ya kan, Pak? Hai hai. Oke, Bebe setuju pasti. Banget, setuju banget. Oke, Jadi gini, Pak. silakan. Jadi gini, Pak. Kita bagi tugas ya, biar nggak kacau nih soalnya. Jadi aku yang shalom sampean welcome to KGC gitu kan. Wah, kalau kita berdua mah tiktokannya hebat. Oke ya, siap-siap ya. Aku manasan dulu. Oke, silakan. Karena ini memerlukan energi yang cukup besar, guys. Oke. Tuhan tolong kami. Oh, haleluya. Dengan suara ciri khas aku ya sama Bebe. Oh, dengan suara ciri khas kalian ya. Oke, Oh siap. iya, tapi Ah. jangan dilebay-lebaykan ya. Bang, udah siap, Bang, efek suaranya kan? Oke. Siap. Nah, mantap. Oke. Aku salam ya. Helen, simak ini baik-baik ya. Oke, 1, 2, 3. Shalom. Welcome to KGC. Shalom. Welcome to KGC. Wey. Aduh, welcome. Romantis dulu. Aku jadi malu sendiri deh. Lah, ini kami sudah yang bawain, masih aja malu. Mau. Oke, mantap Bang Helen. Semoga terhibur dengan dengan hiburannya William dan Bang Nixon itu. Oke guys, aku akan infokan pengumuman. Yang pertama, Sabtu depan itu udah bulan Maret ya, dan besok bulan terakhir bulan Februari. Nah, Sabtu depan itu kita akan dilayani Bang Har dengan tema Grow. Jadi pastikan kalian join lagi buat ajak teman-temannya, karena Bang Har itu buat Hela yang baru join juga itu salah satu pembina atau mentor kita juga di KGC. Beliau sangat-sangat luar biasa bagi generasi. Ya kan guys? Iya. Iya. Terus setiap hari Senin, pengumuman yang kedua, kita ada komsel jam 7:30 malam di Zoom juga. Jadi linknya nanti akan diinfokan di grup KGC Warrior. Jangan lupa catat kalau misalnya kita ada komsel. Ya, buat yang sering lupa tuh, tolong ya dicatat. Oke. Dan yang gak kalah penting, kalau VB berbicara soal fondasi itu, firman dan segala macam, doa itu juga salah satu menjadi fondasi yang kita perlukan untuk kita tetap kuat. Nah, buat pengurus, buat pelayan atau teman-teman yang mau terlibat, kita tuh setiap hari Sabtu, kita ada doa puasa jam 12 siang. Jadi, buat teman-teman yang berkenan, yang pengurus maupun pelayan, bisa aktif lagi puasanya dan supaya puasanya tuh juga belajar untuk kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Oke, guys. Terus pengumuman yang keempat, kita ada adiksi kelas untuk setiap leader. Jadi setiap leader adiksi jangan out dulu dari Zoom ini karena kita pakai virtual ini aja ya. Jangan Will. Ya, boleh. Ya, oke. Dan pengumuman yang tidak kalah penting. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan itu bisa diberikan melalui QRIS yang ada di slide persembahan melalui OVO dan GoPay, link aja. Berikut slide persembahannya. Disiapin HP-nya ya, yang untuk scan. Haha.
Sudah. Oke, sekian itu info yang bisa saya berikan buat teman-teman semuanya. Oli yang kecil, partnernya VB, mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ibadah KJC kita Sabtu ini udah mau selesai. Thank you buat kalian, teman-teman yang mau tertanam, yang mau bertumbuh, yang mau diajar, yang tetap setia ikut KJC kita meskipun secara online. Kita yakin dan percaya ya. Sekali lagi, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kalian adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bergabung di sini. Thank you guys, jangan lupa untuk gabung di KJC Sabtu depan lagi, dan kita akan tutup ibadah KJC ini yang dipimpin doa oleh Koko Yosep. Silakan Koko Yosep. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan pada saat ini Tuhan, di mana kami telah selesai ibadah KGC pada sore hari ini Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan, biarlah semakin hari semakin dahsyat dan semakin dilindungi oleh kuasa darah-Mu Bapa. Dan terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau biarkan Tuhan. Saat ini kami telah memuji, meninggikan nama Engkau dan telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah saat ini Engkau jamah, Engkau urapi kami semua Tuhan, Engkau jamah lagi dan lagi setiap harinya Bapa. Dan sebentar kami ingin berpisah satu sama lain, biarlah saat ini Tuhan penyertaan-Mu ada dalam setiap hidup kami Bapa, sehingga pada saat kami berpisah satu sama yang lain Tuhan, kuasa-Mu tidak akan tinggal dan selalu ada dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala puji hormat kemuliaan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin.